Oh yes. Bintang tamu kali ini adalah teman gue sendiri yang lagi viral. Gue juga bingung sih. Ya gue nggak tahu. Gue tuh paling kaku untuk interview teman gue sendiri, Ken. Karena pasti ada batasan-batasan yang nggak bisa gue tanyain. Kan harusnya semakin teman lu semakin lepas dong. Oh enggak, gue menghargai teman aja gitu. Waktu gue interview reunian juga kayak nggak jelas gitu loh. Jadi, oke everybody. Apa kabar, Ken? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik Nggak? Nggak, Kin. Oke, ini tuh basic question banget yang dari dulu sebelum gue. Oke, ini. Gue tuh kenal sama Okin aneh banget. Kita DM-an. Gue jujur, gue tadi nggak tahu lu siapa. Tapi begitu gue ngeliat Instagram lo, who the fuck is this guy? Followernya banyak, eksis, dan ternyata lu... Enggak, beneran. Ini di otak gue. Ternyata orang ini something ya, dia punya follower sebanyak itu, yang gue nggak tahu dapet dari mana. Terus gue ngeliat lu tuh ngeband. Yes. Dan yang paling gue aneh adalah bio lu tuh ngomong gini, not a selebgram, just a basis. Yeah. Kenapa lu nggak mau disebut selebgram? Sekarang semua orang berlomba-lomba untuk menjadi selebgram, influencer. Lu secara terang-terangan di Instagram lu, gue bukan selebgram, gue basis, gue musisi. Kenapa lu nggak suka selebgram? Enggak. Ih, gue nggak tahu. Enggak, karena menurut gua beban nama selebgram itu tuh berat. Jadi nggak semuanya gini. Apa sih yang lo bisa sebut sebagai selebgram gitu kan? Oke. Kebanyakan orang-orang sekarang ini cuma berpatok sama followers. Followers lu banyak, lu bisa disebut selebgram. Ya kan lu banyak. Iya, maksudnya gini. Lu followers banyak udah bilang disebut selebgram. Okay. Tapi menurut gua yang namanya selebgram itu tuh orang-orang yang berkarya di Instagram. Sama aja kayak YouTubers. Oke. Yeah. Karena orang-orang yang berkarya di Instagram. Yes. Oke. Itu yang selebgram. Menurut gua, mereka tuh content creator. Banyak tuh content creator, misalnya Indo Musikgram, terus ada dia membuat sesuatu di Instagram. Nah, menurut gua sih orang-orang itu lebih pantas disebut selebgram daripada cuma orang-orang yang cuma ngepost foto-fotonya doang terus followersnya banyak. Menurut gua sih kayak gitu. Gosip terakhir adalah perpisahan lo. Iya dong, lo nggak bisa memungkiri itu dong. Iya dong. Yang gue pikirin adalah lu itu kan sebuah role model, sebuah keluarga yang menjadi idola gitu. Lu nggak bisa pungkirin itu. Sampai kita manggung aja banyak yang nyebut lu, anak lu, ini lu. Sampai akhirnya lu harus mengakhiri rumah tangga lu. Kalau dibilang role model itu kan sebenarnya bukan kemauan lu. Ya, Gue ngerti. Tapi orang menganggap lu tuh role model lagi, Kin. Oh, Kin, ini bahagia. Tiba-tiba orang dikagetin. Gang, nggak usah orang, Kin. Gue aja temen lu kaget. Orang kaget lagi, Kin. Kok pisah ya gitu? Ya, yang namanya kita menjalin sebuah hubungan kan kita sebenarnya pengen berakhir dengan ceria kan. Gue setuju. Bahagia maksudnya Gue gitu setuju, kan. Kin. Dan maksudnya yang gue tunjukin dan Charlie ditunjukin Instagram pun itu ya apa adanya gitu. Maksudnya gue setuju. Yang namanya kita punya sosial media pasti yang kita pengen tunjukin yang senang-senangnya doang dong. Yes. Gak mungkin lu tunjukin yang tidak senang-senangnya. Setuju. Dan dibalik semua yang maksudnya gue nggak setuju juga ya, kayak misalnya orang bilang pencitraan doang gitu kan. Iya. Kin, banyak loh Kin yang ngomong kayak gitu. Pencitraan. Oh, Kin, pencitraan. Sampai ada salah satu teman gua nih yang lu gak suka banget. Gua ketemu temen lu tau lu siapa. Ya lu tau lah siapa. Gini, maksud gua namanya sosial media itu emang dibentuk untuk kita menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Setuju. Tapi jangan yang dibuat-buat. Setuju. Dan selama ini apa yang gue tunjukkan di sosial media gue ada sesuatu yang nyata dan bukan dibuat-buat. Misalnya gini. Misalnya gimana? Misalnya contoh ya. Misalnya ada orang Instagramnya foto di depan mobil Mercy terus gini-gini padahal dia ngutang sana sini. Misalnya dia di tempat hedon sana sini padahal dia utangnya sana sini gitu. Tapi kan ada juga yang orang menunjukkan ya emang kehidupan gue seperti ini gitu. Nah, kalau gue sih apa yang gue tunjukkan ya emang keluarga gue seperti itu. Ya maksudnya gue senang-senang sama keluarga gue tunjukin gue lagi senang-senang lagi jalan-jalan segala macam ya apa yang terjadi di sosial media ya seperti itulah aslinya. Itu kan terjadi. Cuma yang namanya rumah tangga itu kan nggak pernah luput dari masalah kan. Gue setuju. Iya maksudnya ya pasti di balik itu semua ada masalah tapi bukan dengan
kita tunjukin aja deh seneng-seneng biar orang nggak tahu masalah kita nggak kayak Bukan gitu. itu kan kita. Bukan kayak Nah, gitu. karena banyak banget orang yang berapa seperti itu. Iya. Lu pernah curhat sama gue lah. Ah. Gue nggak suka deh sama orang nyuruh gue gini loh. Iya. Padahal yang lu tunjukin itu ya realita kehidupan asli Ya, loh. realita kehidupan aslinya ya seperti itu. Di balik semua masalah yang lu simpan dong pasti. Ya, benar. Tapi kan bukan dengan tujuan kita tunjukin yuk seneng-seneng aja biar orang nggak tahu nih masalah kita kayak gimana. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada yang kayak gitu. Nah, sampai lu akhirnya lu story gini, apa yang kita tunjukkan di sosial media itu ya apa adanya. Tapi jelas dong pasti tunjuk kita yang baik-baik aja. Masa sedihnya di-share juga, ya kan? But yeah, life must go on. Biru dan Syafa akan tampil tubuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya yang komit. Berita itu selama ini nggak perlu ada yang gue klarifikasi, kan lebih baik diem daripada bikin drama. Yes. Emang lu nggak pengen bikin drama ya? Maksud gue, story lu ditunjukkan untuk apa dan kenapa? Maksud gue gini, maksudnya emang berita banyak banget sih. Ya maksudnya pas up gue masuk ke pengadilan agama gitu, emang berita sana sini. Cuma jujur aja, gue di saat itu gue bener-bener internet sehat. Internet sehat means gue nggak baca DM, gue nggak baca orang yang mention gue nggak baca berita-berita. Gue cuma buka Instagram, buka DM temen, bukan DM request ya, baca DM temen, terus gue ngeliat story orang aja buat pengalihan gue. Ya gue bener-bener nggak tahu berita apa-apa gitu, berita apa-apa ya. Sama sekali gue nggak tahu apa-apa. Hampir 3 minggu ini nama lu trending loh, Ken. Karena gini, gue jujur aja, gue tuh bukan orang yang peduli dengan kata-kata orang. Tapi setelah gue peduli, gini, maksudnya gimana ya? Gue nggak peduli sama kata-kata orang. Tapi pada saat gue menikah, istri gue tuh lebih mungkin ya namanya perempuan ya pasti lebih mendengar gitu ya apa kata orang. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat gue, gue nggak pengen nih istri gue stres gitu sih. Maksudnya kalau gue pribadi sih gue nggak peduli dengan kata-kata orang. Jadi gue tuh bener-bener nggak tahu berita apa-apa sampai seminggu 2 minggu tuh gue nggak tahu, sampai akhirnya kayak akhirnya gue tahu sendiri, kayak gue lagi ketemu sama orang nih, terus waktu itu lagi ngobrol sama Leon lagi ngobrol sama Leon, si Batik. Si Batik roadman kita ya. Iya. Ngapain dia? Udah gue lagi nge-vape kan enak-enak. Ini gue ngirim berita. Oh, jadi lu sama sekali lu nggak pengen ngeliat berita atau gue tuh orangnya kan ini banget gitu. Gue tiap hari gue ngetik nama gue Google Onat gitu. Gue pengen tahu aja. Lu nggak ya? Enggak. Kalau gue kan orangnya kan agak. Patokan gue chat bini gue aja. Kalau bini gue udah ngomong, wah berarti ini ada sesuatu. Kalau bini gue tenang-tenang aja, berarti semua aman. Semua aman. Iya. Jadi selama 3 minggu lu viral, lu trending nomor bla bla bla, semua orang sampai lu bilang tadi Nat, banyak banget wartawan yang ngulik gue, lu nggak mau. Lu emang tidak ingin melihat berita itu? Gue emang nggak pengen melihat berita itu karena menurut gue, iya buat apa gitu. Sampai akhirnya kayak banyak berita-berita yang ini apaan sih? Gue tuh pengen lu victim lagi. Victim gimana? Lu tuh kayak seolah-olah lu the bad boy, lu yang salah, lu yang begini. Sampai tadi Nat ada foto yang udah nggak jelas disambung-sambungin gitu loh. Gua nggak tahu Kin. Gua aja sama lu sampai lu sempat balas WhatsApp gua lama banget. Gua nggak tahu deh. Karena ya gue lebih baik orang menghujat gua dengan apa daripada gua membuat drama gitu. Misalnya gini, ada satu berita, gua klarifikasi. Terus nanti pasti orang, gue nggak setuju nih sama klarifikasinya dia, tiba lagi akhirnya gue klarifikasi lagi, itu nggak bakal habis. Mendingan lu diem gue diem aja. Maksudnya gini, lu lihat ya, maksudnya dari awal berita perceraian gue keluar, gue sama Rachel nggak pernah ngomongin apa-apa, nggak pernah saling klarifikasi apa-apa, nggak pernah ngomong statement apa-apa, di wawancara apa-apa juga nggak ngomong. Ya udah, beritanya ngalir gitu aja dan akhirnya meredup sendiri. Karena ya saya gini, kayak semakin lu klarifikasi semakin itu heboh ya? Semakin itu makanan media. Jadi menurut gue ya udah, lu mau ngehina gue dengan pikiran lu, terserah lu. Tapi gue nggak pengen ini jadi berlanjut gitu. Yang penting orang-orang sahabat-sahabat gue, teman-teman gue nongkrong, dia tahu ceritanya gimana, itu udah cukup bagi gue. Udah cukup banget. Jadi itu bukan konsumsi publik menurut lo ya? Ya udah, shut the fuck up, diam. Ini urusan gua. Itu yang lo terapin. Dan mantan bini lu setuju seperti itu? Kan pasca perceraian itu kan berita naik kan, gue bingung, maksudnya sampai akhirnya gue tahu dari teman gue kayak ada orang lah dengan foto sama gue kan selama kita nggak manggung ya, gue kan ngamen ya, ngamen di Senoparty lah, Senoparty. Tapi lu ketemu Erika Carl nggak di Senoparty? Kan dia ratunya katanya, enggak ya? Gak usah lah, lu nggak usah ngomongin orang kalau ngomong sama gue. Katanya dia tuh ratunya Senoparty, tapi lu nggak ketemu dia kan? Enggak, ya udah, oke, terus
ngetik. Kayak gue habis manggung biasa, ada orang foto sama gue. Oke. Nah itu yang gue lanjutan tuh yang dari Batik tadi. Batik tuh nunjukin, nih ada berita tentang lo. Siapa ini Tik? Dia bilang gue sama dia. Oh, gue lihat ya, Iya, gue gua lihat. bilang, siapa ini Tik? Gitu gue bilang. Nggak tahu nih di berita, kata bini gue di berita ada lo sama dia. Pas gue buka-buka lagi fotonya, ya ternyata itu orang foto gue sama gue pas gue habis manggung. Oh, lo habis manggung, habis ngamen, ada cewek minta foto sama Ada lo. cewek itu sama gue. Digoreng lah. Digoreng lah, gue juga nggak ngerti. Seolah-olah itu gitu. Seolah-olah itu. Padahal emang itu. Enggak dong. Padahal Terus ada berita lagi, ada sama orang lagi nih. Padahal gue ketemu sama orang itu terakhir 3 tahun yang lalu. Masuk logika nggak gue cerai gara-gara orang yang gue terakhir ketemu 3 tahun lalu. Oh, ngerti Jadi, gua. maksudnya di Itu berita tuh kayak dipuzzlein sama media seolah-olah divorce gara-gara A, gara-gara B Iya, ya. maksudnya- Karena lo diem. karena jujur aja dari berita-berita yang keluar sekarang nggak ada satupun yang benar mengenai apa yang sebenarnya lo alami. Iya benar. Dan Oke. tapi itu juga nggak bakal gue omongin kenapa gue Setuju gua. cerai. Tapi berita-berita yang lain itu satupun nggak ada yang benar penyebab utama kenapa gue berpisah gitu. Jadi semua obrolan media yang bikin trending itu nggak ada Media bener. yang gue tahu ya. Media yang lo tahu. Sampai akhirnya ada salah satu media lah Hmm? ngirim pertanyaan ke manajer gue. Eh? Apa bener Oki nikah siri? Gue baca. Enggak, tapi katanya bener ya, emang udah kasih siri? Enggak dong. Kalau gue nikah siri sekarang gue Sumpah lo? nikah siri katanya, gue nikah siri. Oke. Gue bilang anjing, tapi ya udah menurut gue ya bukan masalah bagi gue Iya. mau gue diomongin lo mau ngomongin gue kayak A, gimana. B, C, D, F, G. Karena emang itu konsekuensi lo memilih sama mantan bini lo untuk diam kan. Jadi Iya. biarin mereka yang mempuzzlekan ya. Yes. Ada yang 3 tahun yang lalu, ada yang Iya. dikasih iri, ada yang habis ngeband ngajak foto di Ah. mereka yang merangkai itu. Mereka. Dan lu sedih nggak Kit sebenarnya Kit sebelum lu tidur? Kok gue digosipin kayak gini sih, tai deh lo. Gue Lu sempet sedih dong. Gue Enggak, tahu lu soalnya. Bohong. demi Allah, Sumpah lu? gue kalau diomongin orang gue nggak pernah sedih. Oke. Tapi gue sedih kalau istri gue sedih diomongin sama orang. Oke. Tapi kalau gue pribadi mau diserang sana sini, gue nggak peduli. lu nggak peduli. Gue nggak peduli. Gue jujur aja nggak peduli karena gue emang ya udahlah lu mau ngomongin gue apa aja, yang penting gue masih bisa jalan sama teman-teman gue bisa hangout sama teman-teman gue. Yes. Itu udah menjadi sesuatu yang Yes. menyenangkan bagi gue. Yes. Kin, pada akhirnya Kin, berarti lu itu berpisah secara baik-baik ya Kin? Kalau bisa lu buka nih, lu mungkin lu nggak akan ceritain kenapa, bagaimana, tapi lu bisa ceritain nggak? Pada akhirnya lu deal tuh baik-baik nggak? Hubungan lu baik, ya udah nggak apa-apa, kita berpisah bisa aja. Iya. Emang bukan jalannya, mungkin emang jalan Tuhan. Iya. Intinya sih gue udah melewati masa-masa sulit itu sebelum bercerai. Iya, gue Jadi, tahu kok. nah, Gue tahu kok. Lu udah melewati itu. Iya, udah melewati itu sampai akhirnya kita udah merasa di titik dimana udahlah kita udah sama-sama dewasa kan, udah sama-sama Yes. udah sama-sama melewati masa itu. Jadi kita cerai ya baik-baik. Baik-baik Jadi, kan, maksudnya Ki? komunikasi gue juga baik-baik. Sampai Oke. kan gue chat-chatan ya masalah anak segala macam ya bener-bener baik-baik, nggak ada yang panas, nggak ada yang itu sama sekali nggak ada. sih. Nggak ada yang panas kan kita. Nggak ada, udah nggak ada. Ini kita udah melewati masa-masa itu. Oh, itu tuh udah lewat ya? Udah lewat Sesuatu banget. yang udah lewat. Udah lewat Dan banget. konklusi adalah divorce, tapi kita baik-baik ya. Kita baik-baik. Lu udah punya dealer, oke yang begini-begini, Iya. A, B, ngurus anak A, B. Itu udah sebaik itu, Udah Ki. sebaik Ini lu nggak bohong kan? Nggak bohong. Nggak bohong. Kalau lu mau ngeliat chat gue bisa. Nggak usah. Berarti masa-masa panas itu sudah lewat. Biarlah media menggoreng, terserah lu. Yes. Lu mau nuduh Okin A, mau nuduh Okin B, itu lu udah nggak peduli ya. Nggak peduli. Menurut lu itu udah kayak angin laut aja ya, lewat. Berarti, oke Kin, gue pengen tanya deh, berarti Okin sekarang kan Okin yang baru nih. Apa yang pengen lo lakuin Kin setelah lo ngalamin kejadian ini? Pasti banyak pelajaran yang lo ambil, oke. Mungkin gue banyak salahnya. Iya, gue banyak salahnya juga. Lo banyak salahnya? Banyak salahnya juga. Lo mengakui itu? Mengakui. Oke. Banyak salahnya juga. Ya maksudnya lu mengambil apa nih? Di kedepannya itu dalam hal apa? Kedepan dan hal apapun, asmara kah, kerjaan kah, Oke. cara menghargai orang, Oke. cara ngomong sama orang. Berarti kan lu tapi merasakin Apa? kalau dulu, mungkin gue banyak salah ya, mungkin gue kurang ngertiin ya. Maksudnya Iya, gue banyak. Iya, maksudnya banyak gini, maksudnya gue jujur aja, gue sama sama dia itu. Sama dia. Sama Rachel, Mbak Rachel ya. Itu pacaran dewasa gue pertama kali. Oke.
secara dewasa. Secara dewasa. Sebelum itu gue belum pernah pacaran secara dewasa. Setuju. Jadi kayak banyak banget pelajaran yang kayak oh ternyata harus gini ya. Maksudnya gue sebelumnya tuh kayak pacaran doang, kayak cinta monyet kayak SMA. Iya, yang ngerti. Gue baru terus habis itu ya masih banyak lah pelajaran yang gue ambil gitu. Banyak pelajaran ambil. Iya banyak. Oke. Enggak, oke. Tapi apa planning lu setelah ini? Dalam hal Apapun. Bisnis, band, asmarakah? Apakah lu sudah membuka hati lu untuk perempuan? Goblok. Oh, tidak. baru juga. Oh, baru. Berarti lu belum membuka pintu lu untuk orang lain? Enggak lah, itu masih panjang banget. Itu masih panjang banget. Ya, ini dalam otak tolol gue ya. Iya, dalam otak tolol, lu kan yang tolol. Lu kan pada yang tolol. nanti. Gue tuh bakal membuka tuh panjang banget nanti. Oke. Gue bakal kenal sama orang itu minimal 2 tahun dulu. Oke. Setelah 2 tahun, Oh, ini pelajaran banget. orang itu bakal kenal sama anak gue dulu. Gue nggak mau main kenalin anak gue ya. Setuju. Jadi tuh kayak perjalanan panjang banget dan gue kayak gak bakal nikah sampai 10 tahun lebih sih. Ini oke. Kalau sampai lo nonton vlog ini lagi, gue beneran nikah 10 tahun lagi. Serius lu? Kenapa? Gak mau aja, gak mau. Gue bisa nyebut itu trauma nggak? Tidak. Gue nggak trauma, cuma gue nggak mau membingungkan anak-anak gue. Oke. Ya gue kebayang lah, maksudnya dengan gue minimal mereka harus ngerti dulu nih, Ngerti SMP dulu. lah minimal. Oke. Dia mengerti bahwa keadaan orang tuanya seperti ini. Yes. Gue nggak mau kayak ini siapa lagi ya tiba-tiba di rumah gue. Iya, ngerti gue gitu. Gue ngeliat anak gue yang gue pikir gue anak-anak gue sih. Yes. Jadi gue juga nggak mungkin gue misalnya gue sama orang lain pun misalnya pacaran, gue nggak mau mengenalkan tuh ke anak-anak gue terlebih dahulu. Jadi pokoknya gue pikiran gue Biro sama Cava doang. Okay. Pokoknya minimal tuh 2 anak itu udah ngerti dulu keadaannya seperti apa, baru gue bisa nikah lagi. Anjir. Serius. Lu tuh dewasa juga ya. Serius Gue gue. kira lu Kalau goblok. soal anak gue nggak main-main. Kalau sana goblok istilahnya enggak ya? Gue mengabdikan diri gue tuh buat anak